Baik, puji Tuhan, saudara-saudara, saya ucapkan selamat pagi. Kasih karunia Tuhan masih bisa kita rasakan, sehingga kalau sampai hari ini kita masih ada, ini karena kemurahan Tuhan. Hari ini Minggu 7 Juni 2020. Mari sebelum kita akan mendengarkan berita firman Tuhan, saya mengajak kita semua satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu. Buat kasih, anugerah, kemurahan dan penjagaan Tuhan. Sehingga kalau sampai pagi hari ini kami masih ada, kami masih bisa bernafas. Ini sungguh-sungguh karena kemurahan Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas akan semua kebaikan Tuhan, selain kami boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kembali saat ini kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Kami membutuhkan firman-Mu di hari-hari ini. Untuk itu pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, sehingga pelayanannya membuat nama-Mu semakin dipermuliakan. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus melingkupi kami semua, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di gereja pagi hari ini. Ini yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu lagu yang akan memberkati kita semua. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku
Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan satu lagu yang memberkati kita. Dan pada saat pagi hari ini, tema khotbah saya yaitu percaya pada waktu Tuhan. Percaya pada waktu Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pekerjaan yang kata orang, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling membosankan. Pekerjaan itu adalah pekerjaan yang paling tidak disenangi. Apa itu? Pekerjaan menunggu atau pekerjaan menanti. Dan saya terlalu yakin siapapun kita, saudara di rumah ataupun saya pribadi juga pernah mengalami hal ini. Kita menunggu, entah barangkali menunggu impian kok belum menjadi kenyataan. Barangkali kita menunggu, sudah janjian dengan orang lain, kita sudah tunggu, kita sudah nanti, tidak kunjung-kunjung datang. Atau barangkali saudara sudah berdoa sekian lama dan saudara sementara menanti jawaban daripada doa itu. Nah, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika apa yang kita tunggu, apa yang kita nantikan tidak tersegera terwujud, biasanya sering membuat kita frustasi. Biasanya sering membuat kita putus asa dan barangkali juga membuat kita marah. Mungkin saudara juga pernah mengalami hal ini sekali lagi. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang harus saudara sadari. Ada satu hal yang harus kita ketahui, bahwa saat kita berdoa, saat saudara berdoa, sebenarnya Tuhan telah menetapkan waktu yang tepat. Jadi sekali lagi, saat kita menyampaikan permohonan itu kepada Tuhan, saat kita berdoa, sebenarnya Tuhan telah menetapkan satu waktu yang tepat untuk mewujudkan janji-janjinya. Amin, saudaraku. Nah ini, dan inilah yang perlu kita sadari baik-baik. Karena apa? Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang ke-22. Di dalam Yesaya pasal 60 ayat yang ke-22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Perhatikan kalimat selanjutnya. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin, saudara. Tuhan akan melaksanakannya. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Tuhan akan menggenapi apa yang saudara impikan sesuai waktunya Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari. Dengan kata lain, saudaraku, ketika saudara berdoa, Tuhan sudah menetapkan waktu yang tepat untuk menjawab doa saudara. Tuhan sudah punya kalender yang tepat untuk menjawab doamu. Inilah yang perlu kita renungkan baik-baik. Ketika barangkali saudara berdoa, Tuhan, saya ingin memiliki pasangan hidup. Bagi pemuda-pemuda, saudara tahu, ketika saudara berdoa, Tuhan pun juga sudah menetapkan waktu yang tepat agar satu saat saudara bisa berjumpa dengan seseorang, sehingga akhirnya saudara memiliki pasangan hidup. Atau barangkali dalam satu rumah tangga, saudara berdoa, sudah menikah sekian tahun, belum memiliki anak, lalu saudara berdoa, Tuhan, kami ingin memiliki keturunan dari buah kasih perkawinan kami. Ketika saudara berdoa begitu, ketika saudara menyampaikan hal itu, Tuhan pun punya waktu yang tepat
tepat, punya kalender yang tepat untuk menjawab doamu, sehingga saatnya nanti kalian akan memiliki keturunan dari buah kasih perkawinanmu. Nah, ini saudaraku yang perlu kita ketahui. Jadi Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doamu, untuk menjawab pergumulanmu, untuk menjawab apa yang menjadi kerinduanmu selama ini. Ada satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama, di sana pun juga dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Amin. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin, saudaraku. Ini yang perlu kita sadari betul. Karena apa? Ketika kita sadar betul akan firman Tuhan ini, ketika kita mengerti betul akan firman Tuhan, maka kita tidak akan cemas ketika keinginan belum menjadi kenyataan. Ketika kita mengetahui firman Tuhan ini, saudaraku, kita tidak akan gelisah, kita tidak akan cemas, kita tidak akan bingung ketika doa kita belum dijawab, ketika impian kita belum menjadi kenyataan, saudaraku. Kita tidak akan cemas, kita tidak akan bingung. Dan lagi, saudara tidak akan bertanya-tanya lagi, kapan impianku ini terwujud, kapan impianku ini menjadi kenyataan. Ketika saudara menyadari firman Tuhan ini, sekali lagi saudara tidak akan cemas dan saudara tidak akan bertanya-tanya lagi. Karena apa? Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa-doamu. Amin, saudaraku. Segala sesuatu ada waktunya. Sehingga apa? Kita bisa tenang walaupun doa belum dijawab. Kita hidup bisa rasa nyaman walaupun impian belum menjadi kenyataan. Karena kita tahu Tuhan punya waktu yang tepat. Tuhan punya kalender yang tepat untuk menjawab doa-doa ini. Dan disinilah yang pertama, itu dibutuhkan iman. Jadi inilah yang pertama, untuk alami janji Tuhan, kita perlu memiliki iman. Artinya apa, saudaraku? Kita harus mempercayai Yesus sepenuhnya. Kita harus percaya Yesus sepenuhnya, bahwa Yesus sanggup menjawab doa-doamu. Amin. Yesus sanggup menyelesaikan masalahmu. Yesus sanggup mewujudkan impian-impianmu. Dan ini dibutuhkan iman, saudaraku. Bagaimana? Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang menjadi beban hidupmu saat ini? Percaya penuh kepada Yesus. Yakin jawabannya pasti tiba pada waktunya. Amin, saudaraku. Jawabannya dari Tuhan pasti akan datang pada waktunya. Sesuai waktunya Tuhan. Jadi bukan sesuai waktunya kita. Kalau kita biasanya manusia itu maunya instan. Maunya cepat. Doa hari ini besok dijawab. Pergumulan hari ini besok dijawab, saudaraku. Ini manusiawi, saudaraku. Tetapi saudaraku, Tuhan mau kita tetap percaya penuh. Dan ini dibutuhkan iman, saudaraku. Ya, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah saudara bersedia menanti dengan sikap yang baik ketika saudara menunggu jawaban Tuhan? Nah ini, bagaimana sikap saudara ketika saudara menunggu
Jawaban-jawaban daripada Tuhan. Jadi saudaraku, bukan satu kebetulan kalau kita mengerti firman Tuhan ini, bukan satu kebetulan kalau mungkin baru tahun ini saudara bisa beli motor sendiri. Mungkin saudara sudah berdoa sekian lama, Tuhan, aku membutuhkan motor untuk bekerja. Saudara sudah doa, tetapi baru tahun ini Tuhan jawab. Saya mau kasih tahu, itu bukan satu kebetulan. Tuhan memang sudah menetapkan waktunya bahwa tahun ini saudara bisa beli motor. Tuhan sudah menetapkan waktunya, tahun ini saudara bisa membeli mobil. Tuhan sudah menetapkan waktunya, tahun ini saudara bisa mengembangkan usaha. Artinya apa saudaraku? Tuhan punya waktu yang tepat. Atau barangkali baru tahun ini saudara memiliki pasangan hidup, saudara punya pacar, itu pun juga waktunya Tuhan, saudaraku. Kadang-kadang jujur saja kita berpikir semua orang lebih maju daripada saya. Sering kita berpikir begitu, saudaraku. Orang teman-temanku satu angkatan, semua sudah sukses semua. Teman-teman satu angkatan, mereka pangkatnya, jabatannya lebih tinggi. Saya kok tetap seperti ini. Mungkin saudara pernah berpikir seperti ini. Teman-temanku sudah pada menikah, kok sampai sekarang kok tidak ada yang mendekati saya. Mungkin saudara pernah berpikir begitu. Saya mau kasih tahu saudara, jangan pernah patah semangat. Amin. Ketika pikiran-pikiran itu datang di dalam kehidupanmu, saudara mulai membandingkan keadaanmu dengan keberhasilan teman-temanmu, keadaanmu dengan kesuksesan teman-temanmu. Saya mau kasih tahu, dan firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan pernah patah semangat. Tetap percaya penuh kepada Yesus. Amin. Tetap percaya penuh kepada Yesus. Tuhan Yesus punya waktu yang tepat. Tuhan Yesus punya kalender yang tepat untuk menjawab doa-doamu. Amin, saudaraku. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doa-doamu, untuk menggenapi janji-janjinya di dalam hidupmu. Ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu mengetahui cara untuk mengganti apa yang kelihatannya seperti sudah terhilang. Renungkan baik-baik. Tuhan Yesus memiliki cara untuk mengganti apa yang kelihatannya seperti waktu yang terhilang. Tuhan memiliki banyak cara. Nah, sering saya katakan, tentu saudara masih ingat, Tuhan di dalam bekerja, Tuhan di dalam bertindak, saudaraku, tidak selamanya membawa pada urutan normal. Cara kerja Tuhan, saudaraku, tidak selamanya pada urutan normal. Kalau seandainya abjad, setelah A, B, setelah B, C, D, E, F, G, ini urutan normal. Setelah 1, 2, 3, 4, 5, ini urutan normal. Tetapi saudaraku, Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa tidak pakai urutan normal. Tuhan bisa mengadakan lompatan. Amin, saudara. Tuhan bisa membuat dari A langsung P. Tuhan bisa membuat dari A langsung G, langsung S. Tuhan sanggup mengadakan lompatan. Tidak selalu cara kerja Tuhan itu tidak selalu normal. Dari 1 ke 2 ke 3, tidak. Tuhan bisa membuat dari 1 langsung lompat ke 100. Bisa, saudaraku. Bagi Tuhan tidak sulit. Amin. Yang dibutuhkan apa? Iman. Percaya penuh kepada Yesus.
Kalau saudara percaya penuh kepada Yesus, mungkin saat ini teman-teman seangkatanmu sudah di depan. Mungkin saat ini teman-teman SMA-mu sudah karirnya sudah lebih jauh daripadamu. Ketika saudara tetap bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, beriman, percaya penuh, Tuhan sanggup mengadakan lompatan lebih jauh. Mungkin bisa sama akhirnya dengan temanmu, bahkan melampaui daripada teman-temanmu. Amin, saudara. Ada satu contoh tentunya saudara ingat. Di dalam Yohanes pasal yang kedua. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, di sana saudara tentu kita ingat kisah ini, yaitu perkawinan di Kana. Di dalam Yohanes pasal yang kedua, yaitu kisah perkawinan di Kana. Di mana tentu saudara ingat kisah ini, ada perkawinan. Sementara pesta, tiba-tiba air anggur habis. Nah, di Israel, saudaraku, pesta perkawinan atau pesta-pesta yang lain, ada satu barang yang harus ada, yaitu air anggur. Kalau dalam perkawinan di Israel tidak ada air anggur, pasti kurang. Nah, sementara mereka senang-senang saudaraku menikmati anggur, tiba-tiba anggur habis, air anggur habis. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya itu betul-betul habis saudaraku, betapa malunya tuan pesta, pasti malu saudaraku. Tetapi saudara lihat sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk membuat air anggur dengan kualitas biasa. Sekali lagi, untuk membuat air anggur dengan kualitas biasa, petani anggur harus menyimpan air anggur itu selama kurang lebih 3 atau 4 tahun. Jadi air anggur itu disimpan 3 atau 4 tahun atau 5 tahun. Itu kualitasnya biasa saudaraku. Tetapi kalau ingin petani anggur memiliki air anggur dengan kualitas yang baik saudara, air anggur ini harus disimpan selama 30 tahun, bahkan bisa 40 tahun. Semakin lama disimpan, kualitas air anggur ini semakin bagus. Dan saudara perhatikan, ketika terjadi perkawinan di Kana, Tuhan Yesus bisa membuat air anggur dengan kualitas yang baik, bahkan terbaik. Cuma cukup membutuhkan waktu tidak sampai 1 menit. Bayangkan saudaraku, saya ulangi, petani anggur untuk mendapatkan air anggur dengan kualitas yang baik dibutuhkan waktu 30 sampai 40 tahun. Tetapi Yesus saudaraku, haleluya, Yesus bisa membuat air anggur dengan kualitas yang baik, bahkan terbaik, tidak membutuhkan waktu 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tetapi cuma membutuhkan waktu kurang dari 1 menit. Dengan kata lain, cara kerja Tuhan itu tidak selamanya berurutan. Cara kerja Tuhan itu tidak selamanya normal. Tuhan bisa mengadakan lompatan yang jauh saudaraku. Ketika kita mempercayai ini saudaraku, maka sekali lagi, mungkin saat ini posisimu sementara di belakang, teman-temanmu sudah ada di depan. Mungkin saat ini engkau belum sukses,
Teman-temanmu sudah banyak yang sukses. Saya mau kasih tahu, jangan pernah patah semangat. Amin, saudara. Saya mau kasih tahu, jangan pernah frustasi. Saya mau kasih tahu, jangan pernah sakit hati. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Dan tetaplah beriman, mempercayai penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup mengadakan lompatan yang luar biasa, sehingga tidak menutup kemungkinan posisimu justru ada di depan teman-temanmu. Dan itulah cara kerja Tuhan. Tuhan sanggup, mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi saudaraku, kalau Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, mengadakan mujizat, Tuhan yang sama, Yesus Kristus namanya, juga mampu mengadakan lompatan berkat bagi saudara. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus dapat mengadakan lompatan karir bagi saudara. Tuhan Yesus dapat mengadakan lompatan bisnis dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara. Yang penting percaya penuh kepada Dia. Amin, saudara. Jadi ini yang pertama. Untuk alami janji-janji Tuhan, kita perlu percaya penuh kepada Yesus. Kita perlu beriman. Jadi saya mau kasih tahu, mulai saat ini berhenti mencemaskan siapa yang berada di depanmu. Berhenti mencemaskan siapa yang lebih berhasil daripadamu saat ini. Tetap percaya penuh, beriman penuh, maka Tuhan sanggup mengadakan lompatan berkat, lompatan promosi, lompatan karir. Yang penting ialah kita tetap menghormati Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan setia. Maka hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak masuk akal, itu akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Amin, saudara. Saya ketika ada di Manado, saudaraku, saya mengenal seorang pemudi yang usianya sudah mulai kepala 3. Nah, biasanya perempuan pemudi kalau sudah usianya sudah kepala 3, lalu belum punya pacar, pasti bingung, saudaraku. Pasti gelisah, kok umur sekian kok enggak ada yang mendekati saya. Nah, ini pemudi, saudaraku, usianya sudah kepala 3. Dan pada waktu itu dia juga belum ada yang mendekatinya, belum punya pacar. Tetapi saudaraku, keistimewaan daripada pemudi ini, walaupun dia punya pergumulan pribadi, ingin memiliki pacar, ingin memiliki tunangan, bahkan ingin punya keluarga, tetapi saudaraku, pergumulan itu tidak mengendorkan semangatnya di dalam mengiring Tuhan. Pergumulan yang berat itu tidak mengendorkan semangatnya di dalam membantu pelayanan di gerejanya. Dia begitu semangat, dia begitu antusias, saudaraku. Dia juga menjadi karyawan yang baik. Satu saat sepulang dari kantornya, tiba-tiba di tengah jalan ban mobilnya kempes, bocor. Apa yang dia lakukan? Dia langsung menepikan mobilnya. Dia langsung lihat ternyata memang benar bocor. Sementara dia mengamati ini bannya yang bocor, tiba-tiba ada mobil, saudaraku, berhenti di sampingnya. Lalu seorang pemuda yang tampan melihat dari jendela mobilnya. Langsung ngomong sama pemudi ini, ada yang bisa saya bantu? Langsung pemudi ini bilang, iya saya punya ban lagi kempes, lagi bocor. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Pemuda ini langsung dengan cekatan mengganti ban mobil nona ini, gadis ini. Dan bukan cuma mengganti bannya, saudaraku, tetapi pemuda ini mengajaknya untuk makan malam. Malam itu
Mereka makan malam bersama dan akhirnya apa? Mereka rupanya saling jatuh cinta. Dan 1 tahun kemudian mereka menikah. Nah, saudara, hal ini saya tahu itu bukan satu kebetulan. Saya tahu ini bukan juga keuntungan, keberuntungan daripada pemudi ini. Tetapi saya tahu ini waktu yang ditetapkan Tuhan bagi pemudi ini untuk menikah. Amin, saudaraku. Waktunya Tuhan tepat bagi pemudi ini untuk bertemu dengan seseorang sehingga mereka menikah. Tuhan punya waktu yang tepat, Tuhan punya kalender yang tepat untuk menjawab doa-doamu. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Apa kata firman Tuhan? Di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Jadi di sini oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudaraku, memiliki iman adalah sesuatu yang mudah. Tapi berbicara tentang kesabaran, berbicara tentang kesabaran, banyak yang sulit, banyak yang tidak bisa melaksanakannya. Jujur saja, kalau bicara tentang iman mungkin kita tidak sulit, saudaraku, kita percaya Tuhan. Tetapi berbicara tentang kesabaran ini, saudaraku, banyak yang kita tidak mampu melaksanakan. Dan lewat ayat ini dengan jelas, oleh iman dan kesabaran kita mendapat janji Tuhan. Dan inilah kunci yang kedua. Kunci yang kedua untuk alami janji-janji Tuhan, yaitu kesabaran. Jadi bukan hanya iman, tapi kita juga harus sabar menanti janji Tuhan. Kita perlu iman, aku percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab doaku. Aku percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk mempromosikan aku. Aku percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk memulihkan ekonomiku saat ini. Aku percaya Tuhan punya waktu yang tepat untuk mengirimkan pasangan di dalam hidupku. Saudaraku, itu bagus, kita perlu iman. Tetapi kita perlu sabar menanti jawaban Tuhan. Jadi dua hal ini untuk alami janji-janji Tuhan, yaitu iman atau percaya penuh kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus sabar, memiliki kesabaran. Saya punya kesaksian, saudara. Saat istri saya mengandung anak pertama, di bulan-bulan pertama, bulan kedua, itu adalah sesuatu yang sangat menggembirakan. Saudara-saudara yang sudah menikah, tentu saudaraku, setelah menikah merindukan anak dari buah kasih perkawinan. Dan itulah yang kami alami, saudaraku. Bulan-bulan pertama, bulan kedua, itu sesuatu yang sangat menggembirakan dan tidak ada masalah. Namun saudaraku, memasuki bulan yang ke-6, istri saya mulai tidak nyaman. Kakinya dilihat sudah mulai bengkak, tangannya sudah mulai bengkak, pipinya sudah mulai bengkak. Bahkan memasuki bulan yang ke-7, punggungnya pun sudah mulai terasa berat karena perutnya sudah mulai membesar. Punggungnya pun sudah rasa tidak nyaman. Dan masuk bulan yang ke-8, saudaraku, bisa saja
Istri saya berdoa, Tuhan, aku sudah tidak mampu, cepat kasih lahir ini anak dalam kandunganku. Bisa saja saudaraku, istri saya berdoa begitu. Tetapi istri saya tidak berdoa begitu. Karena apa? Istri saya tahu Tuhan punya waktu yang tepat untuk melahirkan ini anak yang ada di dalam perut. Jadi harus sabar menunggu waktunya. Karena kalau seandainya berdoa, Tuhan biar cuma 8 bulan, cepat kasih lahir, aku sudah tidak kuat, aku sudah tidak mampu. Saudara tahu umur anak itu, saudaraku, di dalam kandungan itu, anak itu perlu bertumbuh, perlu berkembang di dalam perut. Kalau seandainya dalam kondisi itu, mungkin saudaraku, Tuhan dengar doa kami, mungkin anak itu tidak sehat, saudara. Karena apa? Belum waktunya. Nah, untuk itu, jadi untuk alami janji Tuhan, tidak cukup beriman, tidak cukup percaya, tetapi kita perlu kesabaran. Percaya penuh akan waktu Tuhan dan mau sabar menunggu waktunya Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi 2 hal ini memang ada kalanya, saudaraku. Tuhan dengan sengaja, sekali lagi, ada kalanya secara sengaja Tuhan menunda sesuatu jawaban. Ada kalanya, saudaraku, jawaban sudah ada di tangan Tuhan. Tinggal kasih, nih jawaban ku kasih sama kamu. Ini jawaban ku berikan kepada kamu. Ini kenyataan yang apa yang kamu impikan akan ku kasih, bisa. Tetapi ada kalanya Tuhan tunda waktu itu untuk menjawab doa-doa saudara. Ada kalanya Tuhan tunda, saudaraku. Karena apa? Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dengan cara yang lebih hebat. Amin, saudara. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya dengan cara yang lebih dahsyat, lebih spektakuler. Tentu saudara ingat kisah tentang Lazarus di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Tentu saudara masih ingat, di mana pada saat Lazarus masih sakit, Yesus sudah diberitahu bahwa Lazarus sakit. Tetapi apa kata Alkitab? Coba kita lihat di dalam Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 11 ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saudara bisa bayangkan, Yesus sudah diberitahu Lazarus sakit. Tetapi apa reaksi daripada Yesus? Yesus tidak langsung ngajak murid-muridnya, ayo kita pergi ke Betania, karena di sana sahabatku, temanku Lazarus sedang sakit, ayo. Tidak langsung begitu, saudaraku. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Sepertinya Tuhan Yesus tidak peduli dengan Lazarus. Alkitab tadi dikatakan Yesus sengaja dia berlambat-lambat datang ke Betania. Sengaja berlambat-lambat datang untuk menyembuhkan Lazarus. Sengaja, saudaraku. Jadi sekali lagi, ada kalanya. Kenapa doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Bukan berarti Tuhan tidak punya jawaban. Tuhan punya jawaban. Tetapi ada kalanya Tuhan sengaja, saudaraku, untuk menahan jawaban itu. Tunggu waktunya Tuhan agar apa? Agar hal-hal yang lebih dahsyat itu terjadi. Dan ternyata benar, saudaraku. Karena bagi Tuhan, saudaraku, lebih mudah menyembuhkan sakit daripada membangkitkan orang mati. Saudaraku, bagi Tuhan itu semuanya memang semua itu tidak sulit bagi Tuhan. Tetapi Tuhan ingin, kalau seandainya Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, ya barangkali orang-orang yang ada di Betania di sana, biasa, doakan sembuh. Tetapi kalau sampai mati bisa dibangkitkan, wow, saudaraku, itu akan menjadi berita yang luar biasa. Dan itulah, saudaraku, yang ingin Yesus tampilkan. Sengaja dia tinggal
tinggal 2 hari lagi di tempat, dia tidak segera datang. Karena apa? Orang-orang yang ada di Betania agar mengakui bahwa Yesus bukan hanya bisa menyembuhkan orang sakit, tetapi juga bisa membangkitkan orang mati. Amin, saudara. Tuhan punya waktu yang tepat. Barangkali orang-orang yang ada di Betania seperti Marta pun berkata, Yesus, terlambat Yesus. Yesus dibilang terlambat. Yesus, seandainya Yesus datang pada waktu saya panggil, pasti saudaraku ini tidak mati Yesus. Sekarang terlambat Yesus. Marta bilang begitu saudaraku. Tetapi bagi Yesus tidak pernah ada kata terlambat. Amin saudara. Bagi Tuhan Yesus tidak pernah ada kata terlambat. Sekali lagi, Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong saudara. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab pergumulanmu. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menggenapi impian-impianmu. Camkan ini baik-baik. Camkan ini baik-baik saudaraku. Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Waktunya selalu tepat. Untuk itu 2 hal ini. 2 hal ini yang perlu saudara pegang. Iman, percaya penuh kepada Yesus. Dan yang kedua, menanti jawaban Yesus dengan sabar. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Haleluya. Apa yang menjadi beban hidupmu saat ini? Mungkin saudara yang sempat mendengarkan khotbah saya ini, saudara pemuda atau pemudi yang ingin segera menikah, dan sampai sekarang saudara belum ada yang mendekati saudara. Saya mau kasih tahu, tetaplah percaya Yesus. Tetaplah setia kepada Yesus. Dan lakukan firman Tuhan. Saatnya nanti Yesus akan mengirimkan pasangan yang tepat untukmu. Amin. Sehingga engkau akan membangun satu rumah tangga yang bahagia. Haleluya. Mungkin atau saat ini saudara sebagai seorang pegawai negeri yang sudah lama berkarir, tetapi sepertinya karir saudara tidak maju-maju. Tetap bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik. Jangan punya perasaan sakit hati. Jangan punya perasaan cemburu. Tetap percaya penuh. Bekerja dengan bagus. Percaya penuh. Nantikan dengan sabar. Yakini satu saat Tuhan sanggup mengadakan lompatan karir di dalam karirmu. Tuhan sanggup mengadakan lompatan. Tuhan sanggup mengangkat saudara. Mempromosikan saudara. Tidak menutup kemungkinan posisinya lebih tinggi daripada teman satu angkatanmu. Amin saudaraku. Yang penting 2 hal ini. Atau barangkali saudara seorang pengusaha, seorang bisnismen, teman-temanmu sudah sukses semua, teman-temanmu sudah berhasil, sementara saudara saat ini sementara terseok-seok. Saya mau kasih tahu, jangan pernah patah semangat. Jangan pernah patah semangat. Tetap bekerja dengan baik, percaya penuh kepada Tuhan, menanti dengan sabar. Maka saya yakin dan percaya Tuhan pun juga suatu saat akan memberkati saudara. Untuk itu mari tutup mata jasmanimu dan renungkan firman Tuhan. Mungkin selama ini saudara mulai membanding-bandingkan keadaan saudara dengan orang lain, sehingga membuat saudara mulai lemah, membuat saudara mulai cemas, membuat saudara mulai sakit hati, membuat saudara mulai marah, bahkan mungkin sempat menyalahkan Tuhan. Pada pagi hari ini biarlah kita meminta ampun sama Tuhan. Biarlah kita tetap bekerja dengan baik dan percaya penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus punya waktu yang tepat untuk mempromosikanmu, untuk menyembuhkanmu, untuk menjawab doa-doamu. Dan yang kedua, nantikanlah jawaban Tuhan dengan sabar. Nantikanlah jawaban Tuhan dengan sabar. Maka 2 hal ini kalau kita lakukan,
Tuhan akan menggenapi janji-janjinya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Engkau sungguh ajaib. Engkau sungguh luar biasa. Firman-Mu telah datang pagi hari ini untuk mengingatkan kami. Ampuni kalau selama ini kami sering gelisah. Ampuni kalau selama ini kami sering cemas, melihat orang lain lebih sukses, melihat teman kami sudah lebih maju. Ampuni Tuhan, kami kurang percaya penuh kepadamu. Tetapi biarlah lewat firman-Mu pagi hari ini menemplak kami, menegur kami, mengingatkan kami bahwa kami mau percaya penuh kepadamu, bahwa Engkau punya waktu yang tepat untuk menjawab doa kami. Engkau punya kalender yang tepat untuk memenuhi setiap apa yang menjadi kami impikan. Untuk itu Tuhan berikan kemampuan untuk sabar menanti janji-janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami yakin dan percaya, kami yang telah hadir, baik yang ada di gereja ini maupun di rumah mereka masing-masing, telah diberkati oleh Tuhan. Doa kami kiranya Tuhan tetap menjaga, melindungi umat-umat-Mu, ataupun siapa saja yang sempat mendengarkan khotbah kami pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjawab doa-doa mereka, Tuhan mempromosikan mereka, dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu dari sakit penyakit, khususnya virus corona yang saat ini sementara merajalela. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami mengucap syukur dan sudah berdoa dan telah terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan Yesus sudah memberkati kita lewat firman-Nya. Untuk itu tetap jaga kesehatan. Biarlah dimanapun saudara berada, tetap harapan saya saudara tetap menjadi berkat. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan
memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku.